Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya anak-anakku semua, kelas 10, 11, dan 12. Sebelum pembelajaran pagi hari ini, seperti biasa kita ketemu di Ganesha Cast, suatu podcast milik SMA Negeri 1 Purworejo yang memberikan informasi untuk kalian semua. Oh ya, mungkin pagi ini kalian, loh Bu Erna kok pakai masker? Nah, ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang membuat Ibu harus melakukan hal yang seperti ini, untuk melakukan penampilan seperti ini. Karena apa? Karena di samping Ibu ada seseorang yang luar biasa yang Ibu datangkan khusus ke sekolah di sela-sela kesibukannya dalam studi. Nah, siapa dia? Yang pasti anak-anakku yang kelas 12 yang mau ke kedokteran, hari ini saatnya kalian harus yuk kepoin. Kita kulik seorang calon dokter kita yang luar biasa dari SMA Negeri 1 Purworejo, MG 2016. Ya, inilah dia, siapa? Dadat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Sinten nggih niki nggih? Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan? Oke. Oke, perkenalkan untuk adik-adik semua, namaku Royhan Muhammad Iqbal dari MG 2016. Oke, Royhan Muhammad Iqbal. Kalau yang dari SMP 2 pasti kenal lah, medalis dia. Nah, Medalis. kemudian di SMA 1 juga medalis pertama ya, yang nasional lagi ya. Mas Royhan ini medalis dari Olimpiade biologi ya, biologi. Oke, Mas Royhan ini sekarang ada di mana? Bisa diceritakan? Untuk kegiatan saat ini sedang menempuh pendidikan profesi di rumah sakit Sarjito begitu. Oke, pendidikan profesi. Pasti kalian sudah tahu. Oh, Mas Royhan yang kedokteran. Iya betul, Mas Royhan itu mahasiswa kedokteran Universitas Gadjah Mada. Mas Royhan ini dulu saat berada di SMA 1 aktif di Olimpiade biologi. Ya. Nah, apa saja nih aktifnya selain di Olimpiade biologi di SMA 1? Mungkin kalau dibanding dengan pembicara-pembicara sebelumnya nggak terlalu aktif di luar Olimpiade, paling cuma di KIR gitu Bu. Oke. KIR ya? Iya, Oke. kelompok ilmiah. Yuk yang KIR, ini ada Mas Royhan nih yang dia juga aktivis KIR. Apa nih pas saat KIR dulu yang diteliti pas saat mengikuti KIR? Kalau masalah penelitiannya gitu memang cuman bantu teman gitu sih, bantu teman di pas itu kalau udah salah di opsi atau apa gitu. Opsi, oh iya. Jadi teman saya ada yang ikut di opsi, terus saya bantu untuk ambil data dan lain-lain gitu. Oke. Pasti banyak pengalaman juga di sana ya. Oke, yang tidak kalah penting Mas Royhan aktif di Olimpiade biologi. Ya, sampai tingkat apa ini Mas? Ya alhamdulillah sampai nasional gitu. Oke. Sampai nasional. Dapat medali? Medali perak 2015. Medali perak 2015. Kalau tidak salah ini malah medali dari biologi pertama di SMA 1 ya. Mas Royhan ini, dan kalau kalian tahu Mas Royhan ini sudah dipinang sama Akmil ya, pernah ya mau dijadikan militer di Akmil, tapi Mas Royhan tidak mau, dan sekarang ada eksis malah di Fakultas Kedokteran. Apakah kedokteran itu memang cita-cita Mas Royhan? Ya insya Allah Bu. Cita-cita. Oh iya, gini anak-anakku, pagi ini Ibu mengenakan masker seperti ini atas petunjuk dari Mas Royhan, karena kondisi sekarang tidak menentu. Mas Royhan lagi tugas di Sarjito ya, jadi Mas Royhan merasa harus lebih berhati-hati. Siapa tahu ada virus yang mengikutinya, ya kan? Iya. Padahal tidak menutup kemungkinan Ibu juga bawa virus juga ya. Iya. Yang penting saling menjaga ya Mas Royhan. Iya, Ya, siap. kondisinya seperti ini. Jadi untuk yang kali ini Ibu pakai masker, Mas Royhan juga menggunakan masker, dan mudah-mudahan yang lainnya juga siswa-siswa semua tahu bahwa itu Mas Royhan yang itu toh, nanti sambil membayangkan bawahnya kayak apa ya. Kalau sama Ibu sih udah hafal sih Bu Erna ya, kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau Mas Royhan yang itu nanti langsung, kalau enggak nanti kepoin di
cari ke Mbah Google Raihan Muhammad, nah itu nanti akan muncul peraih medali perak Olimpiade biologi ya. Iya sih. Oke, cita-cita dokter. Oke. Masuk kedokteran UGM tahun 2016 via jalur apa nih Mas? Kalau dulu lewatnya SNMPTN Bu. SNMPTN karena medalis juga ya? Iya alhamdulillah. Kalau yang tidak medalis gimana Mas? Kansnya masuk UGM? Kalau misal ngomongin tentang SNMPTN sebenarnya ada faktor yang lebih dari medali sebenarnya Bu. Oh iya. Jadi dari faktor sekolah itu sangat mempengaruhi kemungkinan seseorang itu masuk seperti itu. Bahkan malah teman-teman saya yang medali dari SMA yang luar yang bukan negeri itu malah lebih susah gitu. Padahal itu medali emas atau perak gitu. Oh berarti bukan jaminan ya? Oke, anak-anakku yang merasa tidak punya medali jangan dikatakan tidak mungkin, semua bisa mungkin ya Mas ya. Jadi tidak harus medali terus bisa masuk ke sana. Yang tidak medalis pun bisa. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Yang penting dari sekolah. Angkatan Mas Royhan 2016 satu ya di kedokteran UGM. Iya, cuma satu dari berbagai jalur. Cuma satu kedokterannya. Hanya Mas Royhan saja ya. Iya, yang UGM. Terus setelahnya 2017 ada satu juga ya? Iya, ada satu dari SNM juga. SNM. Mbak Almas ya. Iya. Oke. Itu juga Olimpiade biologi juga ya. Tapi tidak sampai. Cuman kabupaten kalau salah. Kabupaten. Sampai kabupaten. Terus 2018. Nah, ini 2018. Yang SNM via SNM ada enggak? Dulu ada satu. Ada satu Arif Budiarto, terus SBM ada satu. Oke, SNM ada satu. Pras. Oh iya, Arif Budiarto ini bukan medalis ya Mas ya? Bukan ikut Olim biologi, tapi kalau nggak salah yang LCC 4 pilar itu. Oh, LCC 4 pilar. Oh iya, LCC 4 pilar Arif Budiarto bisa masuk ke kedokteran UGM via SNMPTN. Kemudian ada satu yang via SBMPTN ya. Pras itu ya, Abdurrahman Prasto. Iya, oke. Berarti tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi. Oh ya, untuk yang kedokteran yuk silahkan. Jangan lupa kita ikuti Ibu kulik Mas Royhan ini. Mas Royhan ganteng. Kalau ketutup masker ya. Calon Pak Dokter ya. Oke, kemudian aktivitas sekarang apa nih saat pandemi seperti ini? Kalau pas pandemi kebetulan masuk profesi di bulan Juni Bu. Bulan Juni udah mulai rumah sakit gitu. Berarti sudah esket ya? Ya sudah esketnya Mei kalau salah. Mei kemarin esket, kemudian ini koas ya? Iya koas. Koasnya di Sarjito. Di Sarjito utamanya, sambil ada beberapa rumah sakit di luar juga. Di luar Jogja juga? Di luar Sarjito, di rumah sakit akademik UGM, rumah sakit RSUD Prambanan, Sleman, macam-macam. Jadi nyebar gitu. Oke, berapa itu yang angkatan Mas Royhan yang ikut koas sekarang ini? Kalau yang koas sekitar 250 seangkatan. Banyak ya? Iya, satu prodi 250-an. 250 ini semua langsung koas semua nih setelah lulus Mei kemarin. Ada gelombang-gelombangnya juga sebenarnya Bu. Oke, ini sebelum masuk ke aktivitas Mas Royhan, Ibu nanya dulu. Pendidikan di kedokteran itu seperti apa tuh Mas? Jadi biar adik-adik tuh bisa membayangkan, saya tuh kalau kuliah di kedokteran harus bagaimana? Ya, tik dan tripnya seperti apa agar mereka bisa survive di sana. Mungkin kalau dari kegiatan perkuliahannya sendiri pas preklinik ya istilahnya, untuk esketnya itu preklinik itu sekitar 3,5 tahun. Jadi hampir di semua FK itu 3,5 tahun. Nah, kegiatan utamanya memang kuliah atau lecture, jadi tatap muka dosen, ada praktikum, terus diskusi kasus tiap pekan. Pasti itu ya. Jadi ada semacam diskusi kelompok kecil gitu, membahas suatu kasus didampingi dosen gitu. Kemudian kalau di UGM ada yang namanya SFHC, jadi semacam pengabdian masyarakat gitu. Jadi memang agak beda dengan universitas FK universitas lain. Jadi kalau di UGM ada yang namanya SFHC, semacam ini KKN gitu. Oh, setiap semester tuh ada? Dari semester 1 sampai semester 7 itu. Jadi uniknya di UGM itu ada SFHC itu. Pengabdiannya apa aja nih Mas? Kalau pengabdiannya jadi ke keluarga mitra di daerah Sleman kalau dari angkatan saya tuh. Jadi analisis faktor risiko penyakit di keluarga,
terus sosialisasi penyuluhan gitu-gitu Bu. Jadi ya khas pengabdian masyarakat yang kesehatan gitu. Saat pengambil pendidikan kemarin seperti itu ya. 3,5 tahun. 3,5 tahun itu. IPK aman? Ya alhamdulillah aman. 4 ya. Diskon Bu. Diskonnya dikit ya? Ya alhamdulillah. Ya syukurlah, tetap bisa bertahan di sana. Kemudian gini Mas, itu pendidikan yang 3,5 tahun formalnya ya, ambil setelah itu Pak Mas Rayhan dapat S.Ket sarjana kedokteran. Setelah itu ini acaranya koas berapa lama nih? Jadi setelah S.Ket kan lanjut ke profesi istilahnya. Profesinya tuh 2 tahun. 2 tahun. Jadi semacam praktiknya gitu. Bisa ketemu pasien langsung. Kalau pas preklinik itu enggak ketemu pasien, jadi cuma di lingkungan FK-nya tok gitu, enggak ke rumah sakit. Nah, kalau pas 2 tahun ini ke rumah sakit. Jadi istilahnya rotasi klinik, pindah-pindah rumah sakit gitu. Ganti-ganti departemen stase gitu. Oh ya, berarti Mas Rayhan juga ada di semua poli yang ada di rumah sakit ya. Polinya kan banyak sekali ya. Iya. Nggak hafal nih. Itu berapa 2 tahun itu harus selesai? Apa ya, wajarnya sih 2 tahun itu. Kotornya sih 2 tahun. Ada yang lebih apa malah kurang? Kayaknya paling cepat sih Bu. Paling cepat 2 tahun? Iya paling cepat. Jadi dari masuk sampai ujian akhirnya gitu, ujian nasionalnya tuh sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Berarti tadi yang teorinya 3,5 sampai 4 ya. Terus ini 2 tahun. Berarti 6 tahun. Iya 6 tahun. Paling cepet ya? Ya paling cepet, nggak bisa ditawar-tawar. 6 tahun langsung dokter Rayhan gitu. Tapi masih belum bisa praktek istilahnya. Terus? Jadi harus internship atau pengabdian dulu setahun. Itu di mana internshipnya? Di seluruh Indonesia sih, bisa milih sebenarnya. Milih sendiri di mana? Milih sendiri mau di Purworejo atau di mana, tergantung kuotanya sebenarnya Bu. Rencana Mas Rayhan kemana nih? Kalau rencana pinginnya di luar Jawa sih sebenarnya. Luar Jawa. Kenapa kok keluar Jawa? Ada apa dengan luar Jawa? Pengen mencoba kehidupan yang baru sebenarnya. Oke. Yang jelas lepas dari posisi nyaman ya. Nah, kalau di sini biasa-biasa aja gitu-gitu aja. Apa luar Jawanya mana nih? Kalau luar Jawanya belum dispesifikin sih sebenarnya. Tapi tetap pengennya keluar ya. Pengennya. Ini juga KKN rencananya juga mau di luar Jawa. Loh, ini koas ada KKN juga? Iya, jadi KKN-nya itu terintegrasi dengan koas gitu. Kalau di prodi lain kan KKN-nya di waktu S1-nya. Nah, kalau yang kedokteran di UGM itu pas di koasnya. Jadi nanti ada stase itu KKN istilahnya. Untuk KKN-nya ya. Khusus gitu. Khusus untuk KKN-nya di situ. Itu juga di luar juga apa gimana? Kalau saya milihnya di luar juga. Kebetulan KKN di Lombok milihnya. Kapan ini? Kalau periodenya Juni akhir Bu. Juni ini? Juni 2021. Mudah-mudahan pandemi berlalu ya. Iya, pengennya ke sana sih, bukan daring gitu. Kalau sekarang juga daring juga apa tetap di lapangan ini? Kalau setahu saya kalau di area Jogja gitu bisa setengah daring setengah luring gitu. Kalau yang luar daerah bisa daring. Kemungkinan daring, tapi ini masih belum ada keputusan dari Univ seperti itu untuk KKN besok seperti apa. Jadi masih pengajuan proposal istilahnya. Mas Rayhan mengajukan ke Lombok. Bareng teman-teman juga. Banyak yang mau ke sana. Kalau satu timnya sekitar 30 sih rencana. 30 orang se-Univ gitu. Yang mau ke Lombok bulan Juni. Berapa lama itu Mas? Sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan mengabdi ke masyarakat ya. Oke. Terus kemudian apa itu tuh intensif? Apa tadi yang setelah koas itu? Intensif. Intensif. Itu selama berapa tahun? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Itu dokter muda ya ceritanya? Kalau dokter muda yang pas koas. Yang sekarang berarti dokter muda istilahnya ya? Dokter muda, iya. Berarti ini Pak dokter muda nih ya. Berarti kalau pas intensif itu udah dokter gitu ya? Iya, udah dokter tapi masih belum masih diawasi gitu lah istilahnya, di bawah supervisi dokter umumnya di sana gitu. Nanti milihnya kemana? Masih tergantung kota gitu. Iya sih, kalau menurut Ibu kamu lihat Indonesia dari tempat yang lain. Jadi melihat indahnya Indonesia dari yang lainnya. Jadi tidak juga indahnya, di sana ada apa kan? Biar nanti bisa lebih luas pandangannya. Kemudian ada yang namanya spesialis, itu apa sih Mas? Kalau spesialis ya dari dokter umum yang
memfokuskan diri pada suatu bidang tertentu gitu. Misal penyakit dalam atau saraf gitu. Oke. Berarti itu diambil kalau misalnya Mas Royan punya kesempatan lebih banyak lagi, maunya kemana nih? Masih mempertimbangkan sebenarnya. Tapi sejauh ini pikirannya baru penyakit dalam sih. Penyakit dalam. Purworejo masih kekurangan dokter penyakit dalam ini. Nunggu Mas Royan datang ke sini. Iya dong. Purworejo kan beberapa kemarin meninggal dokter spesialis penyakit dalam. Suatu saat 10 tahun ke depan sudah datang di sini Dokter Royan. Wah, amin gitu ya. Oke. Nah gini Mas, tadi sudah ya, berarti untuk menjadi seorang dokter paling tidak kita mempersiapkan waktu sekitar 6-7 tahun ya, 6-7 sampai tahun. 7 tahun untuk bisa menjadi seorang dokter. Berarti anak-anakku semua yang pengen jadi dokter tidak mudah dan tidak cepat, karena kita berhubungan dengan orang lain, nggak bisa sak penae gitu ya Mas ya. Jadi perlu perhitungan, perlu pertimbangan, dan kayak Mas Royan sendiri menskedulkan 7 tahun baru bisa menjadi seorang dokter. Jadi kalau kalian tidak benar-benar pengen jadi dokter, jangan masuk ya, nanti tidak gelo. Kalau kalian yang pengen, Bu saya pengen cepet mau apa mau nikah, apa mau apa ya, jangan ke situ, karena itu gini, sebagai gambaran mereka yang pengen masuk ke kedokteran bahwa oh tidak cepat jadi dokter gitu ya. Kemudian suka dukanya apa Mas kuliah di kedokteran itu Mas? Kalau dari mari suka apa duka dulu? Sukanya dulu saya, sukanya dulu kan, senangnya dulu ya. Iya. Kalau dari suka sih ya alhamdulillah, karena di kedokteran banyak materi biologinya ya, cocok lah. Dari SMA kan juga suka biologi, jadi ya enjoy gitulah, terkait nyambung, terus bisa menikmati meskipun ya dari beban materi cuman lumayan banyak, bisa diakui lumayan banyak, terus tingkat stresnya juga lumayan tinggi kalau di kedokteran. Itu ya. Sambung duka juga ya, Pak. Ya, jadi selain dari materi yang lumayan banyak, sering ujian juga istilahnya. Terus jadwalnya suka beda dengan prodi lain, jadi kalau misal ngumpul tuh susah gitu. Kalau misal organisasi atau apa. Terus karena memang bebannya cukup banyak, bahan yang dipelajari banyak, karena ini nyangkut nyawa juga ya. Nah, betul. Nah, itu memang ya gitulah, jadi gampang stres gitu. Biasanya orang-orang gampang stres kalau mau ujian tuh bisa pusing banget lah istilahnya. Mas Royan mengalami pusing seperti itu juga? Terutama kalau mau ujian ya ada. Kayaknya hampir semuanya sih, Bu. Hampir semua orang. Terus ada enggak caranya biar menghilangkan pusingnya itu? Kan mau tidak mau tetap dijalani kan? Iya, benar-benar. Nah, apa nih yang bisa kalau menghilangkan pusing, stres dan sebagainya itu? Mungkin kegiatan di luar FK sebenarnya sih, Bu. Jadi bisa di luar akademik, jadi apa ya, menyeimbangkan gitulah. Jadi menyeimbangkan. Ketika ada kegiatan di luar akademik itu bisa membantu menghilangkan stres-stresnya tadi itu. Bisa ngobrol atau berinteraksi dengan prodi lain gitu, karena mungkin stigmanya FK itu apa? Belajar terus. Karena emang bener sih, kalau misal nggak belajar nggak lulus nanti. Jadi memang itu, jadi ketika punya kegiatan di luar akademik bisa membantu meringankan beban gitu sih menurut saya. Mas Rayat ikut kegiatan apa di luar? Kalau di luar kebetulan ikut semacam ilmiahnya juga, kiranya juga, terus ikut rohisnya FK juga. Kegiatan di UGM juga tentang keilmiahan, sama di nasional juga tentang keilmiahan juga. Di nasional di apa nih? Kalau saya di apa, bagian jurnal ilmiah mahasiswa kedokteran gitu. Berarti jadi udah banyak jurnal yang mengurusi yang lain sih sebenarnya, Bu. Jadi kalau dari saya bagian layout gitu. Layout jurnal, sambil belajar banyak loh. Iya, sambil baca-baca gitu. Literasinya harus terus ya. Iya. Karena ya memang kalau dunia kedokteran itu dunia yang cukup luas ya Mas ya. Jadi menyangkut nyawa seperti tadi Mas Royan bilang, kita tidak main-main. Kalau di teknik tidak berhubungan dengan nyawa, jadi rusak sebagainya kan enggak, cara-caranya cara Jawane dia tidak akan mengeluh, tapi kalau salah tindakan lah, salah itu nyawa ya, orang itu yang jadi pertama. Oke, jadi tetap harus bisa diseimbangkan dengan kegiatan yang lainnya. Tapi tetap bisa balance ya. Ya, insya Allah. Diusahakan. Buktinya bisa 4 diskon dikit kan? 4 diskon dikit, nggak diskon 100%. Nggak lulus nanti. Oke, selanjutnya gini Mas.
masalah biaya nih. Ini tadi sudah suka duka, sekarang biayanya. Biayanya gimana nih kuliah di kedokteran? Kalau dari biaya, karena ini di negeri ya Bu, universitas negeri, itu memang nggak relatif tidak semahal yang swasta, memang relatif tidak semahal meskipun ya lumayan sih sebenarnya. Jadi kalau saya kan ikutnya reguler Bu, ya, reguler itu beda dengan yang IUP istilahnya IUP yang internasional ya, kelas internasional. Jadi ada emang ya? lumayan beda jauh gitulah biayanya. Nah kalau di UGM sendiri udah pakai UKT sistemnya. UKT ya. Udah nggak ada uang pangkal, jadi dari semua jalur dari SNM, SBM, Mandiri itu semuanya sama. Kalau reguler ya UKT gitu, nggak ada pangkal-pangkal lagi. Mas Rayhan kena UKT berapa nih? UKT golongan 5. Golongan 5 itu berapa? 14,5. 14,5. Oke. Itu UKT-nya sampai golongan berapa? Paling tinggi? Kalau seingat saya sampai golongan 8 itu 28. Paling rendah kalau yang bawah? Kalau paling rendah 0 Bu. Oh ada yang 0? Oke, berarti ada 0 rupiah. Ini kualifikasinya seperti apa dia dapat 0 rupiah? Kalau kualifikasi ya bidik misi itu sih sebenarnya. Dari bidik misi ya? 0. Maksudnya dari keadaan keluarga tetap bisa ya? Tetap bisa. Tetap jadi, bisa keterima juga. Tapi tetap ada juga yang 0 rupiah? Ya ada. Oke, anak-anakku semua, jadi biaya tidak menjadi masalah, ya kan? Kalau kalian merasa, Bu, saya tuh orang tua saya kurang mampu misalnya, tapi saya pengen ke dokteran, kira-kira bisa enggak Bu? Mas Rayhan bilang apa? Bisa. Oke. Bisa ya. Jadi asal kalian usahakan maksimal, niat beneran ya, berdoa, pasti insya Allah bisa lah. Jadi jangan kebayang dengan biaya yang relatif tinggi. Karena kalau rumor di luar kan, kedokteran mahal, berapa gitu ya. Jual berapa meter sawah. Nolnya berapa digit gitu kan. Yeah. Saya kadang ternyata enggak juga ya. Jadi yang penting tetap otaknya. Tetap itulah dan niat kalian. Jadi jangan bicara. Kemarin juga ada orang tua yang WA ibu. Kebetulan ibu kan juga wali kelas. Ada yang bilang, Bu Erna, anak saya itu pengen banget masuk ke kedokteran, tapi apa daya saya enggak punya apa-apa Bu, bisa enggak? Ibu harus bilang apa kalau kayak gitu? Bisa gitu ya Mas ya. Optimis bisa. Optimis bisa Ibu. Jadi jangan takut bayangan. Tapi ya itu tadi, resiko kalau kalian masuk di kedokteran, resikonya akan lama di bangku kuliah, tidak instan. Proses menjadi seorang dokter itu tidak instan. Nah, dokter instan yuk piye ya Mas. Jadi tetap harus lama dan perjuangannya cukup panjang. Sebentar gini Mas, angkatannya Mas Rayhan ada enggak yang putus kuliah? Putus kuliah karena apa ini Bu? Ya nggak tahu pokoknya. Misalnya karena biaya, kemudian karena stres tadi, apa mungkin karena setelah masuk terus merasa ini bukan saya banget. Itu ada enggak yang seperti itu? Ada. Kalau masalah biaya, kalau setahu saya belum ada sih malah. Oh malah belum ada ya? Karena mungkin kualifikasinya oke, jadi niat terus pintar juga itu masih bisa ngikutin lah. Kalau biaya is no problem. Terus yang lain? Nah yang mungkin masalah itu karena bukan tidak motivasi, kurang motivasi terutama. Entah karena paksaan orang tua atau dia ekspektasinya beda dengan yang dihadapi sekarang gitu. Misal ngiranya kedokteran gampang, tinggal belajar, tinggal baca, ternyata susah gitu. Jadi memang bahkan dari istilahnya blok pertama, matkul pertama gitu, bulan-bulan pertama itu udah mengundurkan diri sebenarnya. Pindah gitu karena mungkin kurang nyaman atau apa. Padahal kalau dari nilai ujian bagus sebenarnya, tapi mungkin nggak cocok atau apa gitu, terus mengundurkan diri. Berarti dia merasa itu bukan passing saya. Jadi realitanya tidak sesuai dengan ekspektasinya mungkin ya. Jadi ini yang harus digarisbawahi juga nih Mas, anak-anakku. Jadi Mas Rayhan bilang bahwa harus memang benar-benar niat untuk di kedokteran. Walaupun teman Mas Rayhan ada yang IPK-nya memenuhi Bu, IPK-nya bisa, tapi ternyata dia mengundurkan diri juga karena memang mungkin setelah masuk dia merasa ini bukan saya banget gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kan setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang merasa seperti itu juga. Jadi harus dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi untuk bisa memasuki dunia kedokteran. Kemudian gini Mas, tadi sudah
Kemudian kedepannya Mas Royhan pengennya apa nih? Ini kan cita-cita memang yang diimpikan Mas Royhan di kedokteran. Dari SMP sudah olimpiade biologi, udah dapat medali. SMA dapat medali juga. Kemudian masuk ke kedokteran, berarti kan sudah sesuai dengan jalur semua. Ya kan? Sudah sesuai dengan jalur. Dan di saat berada di dalam posisi yang nyaman seperti ini, dalam posisi sesuai dengan jalur ini, ada ndak yang merasa jenuh gitu, ada ndak? Jenuh ya pasti ada sih Bu. Ada ya? Pasti ada. Karena apa ya, terlalu berkutat itu terus gitu hampir bertahun-tahun. Ya pasti ada rasa bosan gitu. Bahkan juga mungkin kepikiran kenapa ya aku jadi dokter, rasanya susah banget terus. Ya beberapa kali juga pernah karena mungkin lagi dapat materi yang susah gitu, misal matkul yang susah banget terus kok nggak paham sih, terus jadi soporaknya sebenarnya bisa apa enggak gitu. Nah itu kadang suka mikir gitu, tapi ya sambil ngelurusin niat ingat-ingat lagi perjuangan masa SMA, berusaha biar bisa masuk gitu, jangan sampai mengecewakan orang tua juga dan lingkungan sekitar yang udah mendukung gitu. Jadi emang ngelurusin niat tuh penting biar gak jenuh juga. Berarti kembali meluruskan niat ya. Niatnya apa ini? Pengen apa nih Mas Royhan? Pengen bantu orang banyak sih dengan ilmu yang saya kuasai gitu. Satu yang harus kalian ingat, Mas Royhan pengen membantu orang banyak, pengen bermanfaat buat orang lain. Dan sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain, gitu ya Mas ya. Ini yang harus kalian camkan juga, bahwa yang namanya mau di kedokteran itu isinya hanya pengabdian. Ya Mas ya. Nggak ada yang namanya pengabdian terus dilihat nominalnya. Kan ada yang ada yang bilang kalau jadi dokter nanti bla 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 bla. Nah ini menurut Mas Royhan gimana nih? Kalau terkait mungkin dokter umum sebenarnya nggak punya uang banyak tuh kayaknya susah sih, malah susah sebenarnya. Mungkin yang orang-orang lihat tuh yang spesialis sebenarnya. Kalau spesialis mungkin emang gajinya lebih tinggi, terus ya gampang lah buat dapat penghasilan gitu. Beda dengan dokter umum, bahkan di beberapa tempat itu gajinya ya UMR gitu. Jadi ya nggak beda dengan orang lain. Kalau misal mau pengen dapat banyak ya kerja yang di banyak tempat gitu. Dan itu pasti akan mengurangi waktu luang untuk keluarga, untuk teman dan lain-lain gitu. Sekali lagi itu namanya pengabdian ya Mas ya, pengabdian. Kemudian gini Mas, kalau di spesialis itu pendidikannya bagaimana? Bayar sendiri atau ada beasiswa atau bagaimana? Ini yang ya gini, gambaran buat mereka juga nanti, gambarannya nanti dokter ki enak ini gini kan enggak kan, biar mereka tahu dulu kan. Walaupun Mas Royhan juga belum, tapi setahu Mas Royhan itu seperti apa? Kalau dari yang saya amati ya di rumah sakit kan, di rumah sakit kan dia ada koas, terus ada residen. Residen itu dokter umum yang sedang menjalani program spesialis ya, residen. Nah kalau dari yang saya amati sih memang kerja dari residen itu lumayan berat sebenarnya. Lumayan berat. Jadi di rumah sakit itu hampir bisa seharian, dari pagi sampai pagi lagi mungkin. Jadi emang benar-benar beda dengan dokter muda yang berangkat pagi mungkin sore udah pulang gitu. Nah itu yang pertama. Terus tanggung jawab pasien juga lumayan berat kalau residen. Terus belum biaya kuliah juga mirip-mirip juga sih, seperti S1, jadi lumayan mahal. Dan kalau udah jadi residen nggak bisa praktek di tempat lain, harus di rumah sakit itu gitu. Di misal Sarjito terus nggak boleh nyambi di tempat lain gitu, karena memang izin prakteknya 100% hanya di tempat pendidikan aja gitu. Jadi bisa dibilang pendapatannya tuh nol kalau dari dokter gitu, dari dokter residen, kecuali punya bisnis gitu mungkin beda cerita gitu. Berapa tahun itu sekolah paling cepat untuk ngambil spesialis berapa tahun? Paling cepat 7 semester. 7 semester berarti itu ya tergantung departemen juga sebenarnya Bu. 4 tahun juga? Tergantung departemen. Kalau forensik mungkin 7 semester, kalau penyakit dalam ya 9 semester, beda-beda gitu. Beda saraf 11 semester gitu. Karena memang materinya cukup banyak ya. Subhanallah. Yalah yang penting sekali lagi diniatkan lagi, niatnya seperti apa, motivasi kembali Mas ya.
yang pasti untuk mengabdi untuk masyarakat, bermanfaat bagi orang banyak. Oh ya, ngomong-ngomong tentang COVID, gimana nih sekarang kabarnya? Ini kan perlu juga adik-adik kalian, adik-adik kelas tuh tahu ada apa dengan COVID. Nah ini biar Mas Royhan bisa memberikan informasi juga ke adik-adik, silakan. Oke, kalau dari saya sih COVID itu nyata ya. COVID itu nyata, jadi mungkin dari 100 orang sebagian besar akan sembuh gitu kalau kena COVID. Jadi mungkin sebagian besar akan sembuh, tapi sebagian akan istilahnya sakit berat gitu. Sakit berat, entah sesak napas sampai henti nafas gitu juga mungkin saja, mungkin banget. Terus pokoknya sangat berpotensi sampai meninggal gitu. Jadi memang spektrumnya dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat tuh bisa gitu, tergantung orang yang kena. Nah, kalau misal kan ini teman-teman dari di SMA kan masih muda-muda ya, relatif lebih kuat gitulah, istilahnya lebih kuat. Nah, tapi karena COVID itu dia sangat menular, ketika kita mungkin udah terinfeksi tapi nggak muncul gejala, nggak sakit, nggak sesak, nggak apa, tapi kan kita masih bisa nulari nih, entah nulari ke orang yang rentan, contohnya misal orang tua. Nah, ketika bisa menular ke orang yang lebih rentan itu yang bahaya gitu. Jadi kalau buat kita mungkin nggak bahaya, tapi bisa sangat bahaya buat orang lain. Jadi penting untuk berhati-hati, terus 3M dan sebagainya. Oke, jadi dari informasi dari dokter muda kita, dokter muda Raihan seperti itu. Jadi biar mereka nggak, kalau yang Bu Erna yang ngomong kan yang Bu Erna kan lain ya, kalau Mas Raihan yang mengutarakan kan beda, karena Mas Raihan juga ada di rumah sakit, melihat kenyataannya itu memang seberapa banyak frekuensi di Sarjito sekarang ini. Oke, kalau dari yang saya tahu untuk sekarang itu masih mau nambah ruang isolasi gitu katanya. Masih nambah ruang isolasi karena emang kasus di Jogja tuh lagi naik gitu. Lagi naik-naiknya ya. Kalau misal nggak dinaikin kapasitasnya bisa nggak muat gitu rumah sakitnya lah. Terus orang-orang mau dirawat di mana gitu kalau udah sakit berat. Kayak sejauh ini kan saya di medsos gitu sering juga lihat broadcast tentang dicari rumah sakit yang masih muat gitu dan sebagainya. Dan itu memang nyata dan situasinya memang seburuk itu gitu. Itu kalau yang di rumah sakit memang sudah harus di rumah sakit ya? Jadi memang udah butuh pertolongan, beda dengan orang yang mungkin masih sehat gitu. Maksudnya dia terinfeksi tapi masih gejala ringan, itu masih dirumahkan gitu istilahnya. Masih isolasi mandiri bisa. Isolasi mandiri, beda dengan yang memang butuh perawatan rumah sakit. Dia memang udah sesak, butuh support oksigen dan lain-lain, dan yang mungkin tidak tersedia di rumah dan butuh rumah sakit gitu. Oke. Jadi ini kalian ketahui bahwa memang COVID itu nyata adanya, maka seperti berulang kali Ibu bicarakan bahwa setiap kalian anak pintar, kalian anak pandai, anak SMA 1, anak berkarakter. Kalau di luar kemanapun kalian pergi jangan lupa pakai masker ya Mas ya. Pakai masker itu tetap. Kemudian jaga hati, kok jahat. Jaga jarak ya, jaga jarak. Kemudian mencuci tangan, jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun, kalau tidak ada pakai hand sanitizer bisa ya Mas ya. Kalau kemudian yang jangan lupa juga yang satu, jauhi kerumunan. Ini yang sangat penting sekali. Oke, terima kasih Mas Royan. Ada salam Ganesakes dulu. Salam Ganesakes. Oke. Luar biasa. Lupa Mas Royan. Iya, lupa. Salam Ganesakes yuk. Okay. Luar biasa. Oke. Ada satu kata buat SMA 1 dari Mas Raihan? Apa ya buat SMA 1? Jaya, Min. Jaya. SMA 1 tetap jaya. Bangga dengan anak SMA 1. Oke. Mas Raihan MG 2016. Seorang calon dokter, dokter muda bukan calon dokter ya. Dokter muda, bangga dengan SMA 1. SMA 1 jaya. Kalian yang kelas 10 belum pernah ke sekolah, hanya beberapa kali ke sekolah. Kalian lihat bahwa Mas Raihan pun tetap bangga dengan SMA 1, karena SMA 1 mendidik Mas Raihan untuk menjadi seorang yang survive dengan lingkungannya, ya kan. Kemudian kelas 11, kelas 12 harus tetap semangat. Kondisi apapun anak SMA 1 harus bisa tidak menyalahkan keadaan, tapi gimana caranya bisa survive dengan keadaan. Yang kelas 12, halo, ini sudah pertengahan Januari, SNMPTN sudah mulai nih Mas. Jadi mulai
perankingan. Jadi segera kalau nanti sudah keluar perankingan, ditetapkan niatnya mau kemana. Ini tadi gambaran sedikit tentang kedokteran dari Mas Royhan. Jika ada yang belum jelas bisa nanti tanya sendiri ke Mas Royhan langsung. Kalau ke Bu Erna enggak tahu ya kan. Tanya ke Mas Royhan langsung. Insya Allah bisa jawab ya Mas ya. Siap. Jadi siap membantu. Asal kalian benar-benar niat, benar-benar berusaha untuk bisa, yakinlah bisa. Yang pasti kalau kalian masuk kedokteran, satu poin yang harus kalian ingat bahwa kedokteran adalah saatnya untuk pengabdian, untuk mengabdi. Dan yang pasti Mas Royhan pingin bisa bermanfaat pada orang lain. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya Mas. Jadi kelas 12 sekali lagi disiapkan mau kemana. Jadi sudah ada plan, saya SN mau kemana, SB mau kemana. Atau mungkin yang mau ke kedinasan, kemarin sudah ada PTK Expo, jadi begitu luas tentang kedinasan, informasi yang cukup luas dari kedinasan, pilih yang mana yang kalian suka. Yang pasti harus sesuai dengan passing, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minatnya di mana ini. Kalau nggak minat ya jangan coba-coba ya kan. Mau ke kedokteran minatnya ada, tapi setelah masuk jangan seperti itu. Jadi harus dibulatkan niat, dibulatkan tekad untuk ini nih passing saya, ini nih kedokteran keinginan saya. Nah ini baru nanti kalian bisa maksimal di sana seperti Mas Royhan. Mas Royhan bisa cepat, bisa 3,5 tahun, sekarang sudah pendidikan koas ya. Jadi 10 tahun lagi nanti sudah jadi dokter penyakit dalam. Amin. Oke, terima kasih Mas Royhan kehadirannya di sini. Ada apa ya? Ini ada sesuatu. Ada sesuatu dari SMA Negeri 1. Ini jangan dilihat dari merahnya, dilihat dari niatnya. Loh, apa hubungannya ya? Kemudian ada lagi Mas. Ada kalender SMA 1. Oh ya. Udah punya kalender belum? Belum dikasih. Oh iya. Siapa tahu buat mengingat ini kalender SMA 1 buat kenang-kenangan Mas Royhan. Terima kasih hadirnya di sini di waktu-waktu senggang Mas Royhan pendidikan koas. Jadi Ibu hubungi Mas Royhan tuh udah berapa kali ya Mas? Dari Oktober Bu itu kan. Dari Oktober baru datang hari ini bulan Januari. Coba berapa bulan? Itu karena memang sibuknya Mas Royhan koas di kedokteran UGM, ujian dan sebagainya. Ibu tidak merasa seperti apa, tidak, tapi tetap bangga dengan Mas Royhan. Terima kasih tentang hadirnya di sini, bisa memberikan informasi kepada adik-adik yang sudah Pak berulang kali Bu yang kedokteran. Nah ini yang sulit sekali. Untuk yang lainnya nanti menyusul untuk jurusan yang lain, karena yang kedokteran ini masih banyak yang pengen bertanya-tanya tentang itu. Nanti biar langsung ke Mas Royhan ya. Siap. Oke, terima kasih buat Mas Fani tentang Ganesha Cash ini bisa berlangsung karena kerjasama Humas SMA Negeri 1 Purworejo dengan Mas Fani, GLC juga. Terima kasih bisa memfasilitasi kami untuk menyapa siswa-siswa walau dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Mas Royhan. SMA Negeri 1 Purworejo unggul, berkarakter, mendunia. Oke. Lagi, Bu. Sekali lagi SMA Negeri 1 Purworejo unggul, berkarakter, mendunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.